Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi, dan itu berlaku juga menegur kita. Tuhan mengatakan, singkirkanlah dahulu balok di matamu, supaya kamu bisa melihat selumbar dengan jelas di mata saudaramu. Pertanyaannya adalah, mengapa balok yang besar itu tidak kelihatan? Tidak kelihatan karena terlalu dekat, itu soalnya, itu masalahnya. Maka kita diminta untuk sering mengambil jarak, sehingga bisa melihat dengan lebih jelas. Seperti kalau kita memasang figura atau gambar atau potret di dinding, kita agak mundur sebentar sesudah memasang untuk melihat apakah gambarnya itu lurus atau tidak. Kalau kita terlalu dekat, kita tidak bisa lihat persis ini lurus atau tidak. Maka mengambil jarak itu penting. Tuhan sendiri berkali-kali dan sering diceritakan di dalam Injil, Tuhan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Mengambil jarak untuk melihat secara lebih persis dan tepat, sehingga bisa bersikap dan mengambil keputusan dengan tepat juga. Itu juga yang dimaksud dengan retret. Retret itu artinya mundur, untuk melihat lebih jelas, menjaga jarak dari peristiwanya. Sehingga kita mempunyai perspektif yang tepat dan benar. Dan memang dalam hidup kita, kalau kita terlalu masuk dalam sebuah peristiwa, kita tidak bisa melihat kadang-kadang dengan jelas. Sehingga kita seringkali dipermainkan oleh perasaan. Dalam istilah yang lebih modern, kita seringkali kalau terlalu masuk, tidak sering mengambil jarak, kita seringkali disebut reaktif daripada proaktif. Dan karena itu, kita dikendalikan oleh perasaan kita. Atau dalam bahasa yang lebih serius, we are played by the game. We do not play the game. Kita dipermainkan oleh permainan, bukan memainkan permainan. Tapi mungkin contoh lebih jelas. Yang saya maksud sederhana sebetulnya. Misalnya, ada orang yang menghina kita, kemudian kita marah, itu berarti kita dipermainkan oleh emosi kita. Kita dipermainkan oleh permainan itu. Sebetulnya kita bisa mengambil jarak sehingga kita yang memainkan. Kita bisa lebih bebas. Kita tidak reaktif tapi proaktif. Tapi kalau kita dihina bagaimana? Nah, itulah justru. Kita tidak ikut permainan itu. We do not follow the game, but we play the game. Contohnya misalnya, ada orang yang mengatakan, monyet kamu. Nah, kalau kita tersinggung dan marah, itu berarti kita tidak bebas. Kita dipermainkan oleh orang lain yang sedang memainkan permainannya. Tapi kalau kita kemudian dikatakan, monyet kamu, dan kita tidak marah dan kemudian lihat, oh saya tidak punya ekor itu, berarti dia salah, kasihan, tidak bisa membedakan antara orang dan monyet. We do not play, we are not played by the game. Kita tidak dipermainkan oleh permainan itu. Tapi kita punya kuasa untuk mengendalikan diri dan menguasai permainan. Dan karena itu kita bisa menentukan, bisa mengatur juga suasana hati kita. Karena kita bisa mengambil jarak, tidak reaktif tapi proaktif. Dan dengan cara itu sebetulnya kita bisa menentukan sendiri mau bahagia atau mau susah. Yang menentukan itu kita. Tergantung apakah kita bebas. Bebas untuk proaktif. Tidak reaktif. Dan dengan mengambil jarak itu kita bisa melihat peristiwa, relasi tepat pada proporsinya. Tidak lebay. Saya ingat ketika saya masih muda atau mungkin masih kecil. Ada lagu yang berjudul End of the World. Why does the sun go on shining? Kenapa matahari terus bersinar?
ombak masih terus melaju ke pantai. Tidak tahukah mereka bahwa dunia ini telah berakhir? Dunia berakhir ketika engkau mengatakan selamat tinggal, goodbye. Menurut saya dia lebay. Dia sedang jatuh cinta, kemudian ditinggalkan, diputus oleh pacarnya. Lalu dia berpikir bahwa dunia itu berakhir karena dia sudah diputuskan cintanya. Enggak gitu-gitu amat kali. Kalau kita tidak bisa mengambil jarak, kita bisa jadi lebay seperti itu. Seolah-olah kalau kita menderita itu menderita sekali, lalu dunianya itu habis, berhenti. Kita enggak penting-penting amat kali. Dunia tetap berjalan, hidup tetap terus seperti biasa, meskipun kita menderita. Sebetulnya kita ini tidak penting-penting amat. Kalau kita menderita, seolah-olah menderita sekali, dunia tetap aja jalan, hidup tetap aja berlalu. Ribuan, jutaan tahun. Kalau kita bisa melihat dan menarik jarak, kita tidak akan terjebak menjadi lebay. Kalau menderita ya tidak menderita amat, ya kan? Kalau kita sakit hati ya tidak sakit hati amat lah, tidak terlalu. Karena kita bisa melihat itu dalam perspektifnya. Sebetulnya kita manusia ini tidak penting-penting amat. Kita itu saja yang seringkali lebay, manusia itu penting sekali. Padahal di dunia ini satu orang di antara 7 miliar orang, satu meninggal, 10 meninggal, 1000 meninggal, ya dunia tetap jalan saja. Tidak penting-penting amat. Maka kalau kita menderita, lalu mengalami kemalangan, ya jangan terlalu lebay lah. Tidak penting-penting amat. Kalau dalam bahasanya Santo Ignatius, dalam latihan rohani disebut lepas bebas atau detachment. Kalau bahasanya Pastor Deso dari Purworejo, tidak penting-penting amat. Kita tuh tidak penting-penting amat. Tapi nanti Romo kalau seperti itu berarti kita cuek, acuh, tidak peduli dong. Benar tapi tidak tepat. Benarnya adalah memang kita tidak terlalu peduli. Tetapi tidak tepatnya kan ada kelanjutannya. Tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Penderitaan kita, waduh seolah-olah menderita dunia ini lalu berakhir. Enggak kali. Benar tapi ya tidak seperti itu. Tidak lebay. Kalau kita memikul salib, waduh salibnya itu berat sekali. Enggak gitu kali. Kita itu tidak penting-penting amat. Dunia tetap berjalan, kehidupan tetap berlalu. Tapi ada satu yang penting. Yaitu Tuhan mencintai kita. Itu yang penting. Kalau dari sudut pandang kita tidak ada artinya sama sekali. Kita itu manusia di dunia ini, di alam semesta ini, aduh kecil sekali. Seperti pasir di tepi laut, begitu banyak tapi tidak ada artinya. Menjadi berarti karena dicintai Tuhan. Yang membuat berarti Tuhannya itu. Karena Tuhan itu maha kuasa. Kalau mencintai, mencintainya sempurna. Kalau dia merencanakan, rencananya sempurna. Kalau dia melihat ini penting, pentingnya itu penting banget gitu. Satu saja yang penting, yaitu cinta Tuhan. Karena itu ketika Yesus bangkit, pertama kali yang diungkapkan adalah damai sejahtera bagimu. Pertama kali menampakkan diri kepada para murid, damai sejahtera bagimu. Kenapa tidak dia pergi kepada ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di bait Allah dan mengatakan, nih saya buktikan kalian semua salah, saya yang benar, saya yang bangkit. Kenapa tidak begitu? Supaya semua orang percaya. Nggak penting kali. Bagi Tuhan yang penting itu damai sejahtera bagimu. I love you. Itu yang penting. Jadi mari kita belajar untuk mengambil jarak. Supaya bisa melihat peristiwa itu dengan tepat dan penting. Dan juga benar. Sehingga kita tidak dipermainkan oleh the game. Tetapi kita mempermainkan the game itu. Kita bisa melihat peristiwa dengan tepat sehingga tidak lebay. Yang penting itu cuma Allah. Dan yang penting adalah I love you dari Allah. Tuhan mengasihi kita, Tuhan membawakan damai sejahtera. Yang lain itu tidak penting-penting amat kali. Hanya satu yang penting. I love you. Tuhan memberkati.